Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita semua untuk bisa meraih sebesar-besarnya keutamaan Al-Quran. Berikut akan kami sampaikan tips 9 langkah bisa membaca Al-Quran dari nol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Quranku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang terbaik kepada kita semua untuk bisa meraih sebesar-besarnya keutamaan Al-Quran. Namun tentu di antara kita masih banyak yang masih terbatas untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah bisanya atau mudahnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, berikut akan kami sampaikan bagaimana tips 9 langkah bisa membaca Al-Quran dari nol. Bayangkan, dengan kesibukan yang sahabat miliki, dengan keterbatasan yang kita miliki, tentu saja kita berharap bisa membaca Al-Quran. Namun tentu ada di antara kita yang merasa sulit untuk mempelajarinya. Sudah sekian lama kita mempelajari Al-Quran, namun ternyata sampai saat ini masih banyak di antara kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana tips ataupun langkah-langkah tersebut? Langkah yang pertama adalah penguasaan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Masih banyak di antara kita yang bisa membaca Al-Quran tapi ternyata belum bisa melafalkan huruf hijaiyah yang baik dan benar. Sebagai contoh misalkan ketika kita membacakan Fawatihus Suwar atau pembuka-pembuka surat, atau yang dikenal dengan istilah huruful muqatta'ah, membacanya masih ada yang keliru. Misalkan membaca lafaz alif lam mim, dibacanya alama, ataupun banyak huruf-huruf yang memang menjadi pembuka surat, ternyata dalam membacanya tidak mampu membaca dengan baik dan benar. Kendala pertama adalah tergesa-gesa di dalam mengenal huruf hijaiyah. Karena itu tidak ada alasan lain kecuali kita mulai mempelajari huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Yang kedua adalah pembacaan ataupun pengenalan huruf yang berharokat fathah. Jadi fokus kita sebelum mempelajari tanda baca yang lain, maka fokuslah di dalam mengenal tanda baca fathah terlebih dahulu, sambil menguatkan pengenalan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah. Karena masih banyak ada yang kemudian langsung ingin tergesa-gesa menguasai huruf hijaiyah, bahkan membacakan Al-Quran tanpa mengetahui dasar kaidah membaca huruf fathah. Sebagai contoh misalkan bagaimana membuka rahang kita dengan baik. A tidak dibaca A, misalkan terlalu berlebihan. Maka huruf hijaiyah tadi disertakan dengan tanda baca fathah, mulai dari alif dibaca A, ba tetap dibaca ba, ta, sa tetap dibaca ta dengan sa, jim dibaca dengan ja, dan seterusnya. Maka langkah yang kedua adalah marilah kita mempelajari tanda baca fathah dengan baik dan benar. Langkah yang ketiga adalah menguasai huruf-huruf yang mirip. Jadi langkah ketiga ini adalah untuk memberikan solusi bagaimana kita mengenal huruf yang satu dengan huruf yang lain. Sebagai contoh misalkan antara ba dengan na sering tertukar, betul? Antara huruf ba dengan na, antara ya dengan ta, antara fa dengan qaf dan yang lainnya. Maka di langkah ketiga itu, sebelum mengenal harokat yang lainnya, maka sahabat harus benar-benar mampu membedakan antar huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Salah satunya adalah dengan metode kuantum Quran ataupun metode kuku, sehingga sahabat bisa mengelompokkan huruf-huruf apa saja yang mampu kita bacakan dan sering kita menemukan kesamaan, kemiripan dari segi penulisan ataupun pembacaannya. Kemudian yang keempat, barulah kita memulai mempraktikkan bacaan yang bertanda baca harokat fathah, kasrah, dan dhammah. Ketika sudah benar-benar menguasai huruf hijaiyah, mulai dari huruf-huruf yang memang mirip dengan harokat fathah, maka langkah berikutnya adalah menguasai tanda baca kasrah dan dhammah. Bagaimana mengucapkan i misalkan ataupun u dengan sempurna? Maka langkah yang keempat ini adalah tahapan yang harus sahabat ketahui dengan baik sebelum menginjak ke tahapan-tahapan berikutnya. Apa tahapan yang kelima?
Tahapan yang kelima adalah menguasai tanda baca tanwin. Ada tanda baca tadi fathah, kemudian ada penulisannya yang double atau yang dikenal dengan istilah fathatain, memiliki 2 baris fathah. Kasratain, memiliki 2 baris kasrah. Dhammatain, memiliki 2 baris dhamma. Maka ini pun adalah langkah yang berikutnya setelah kita menguasai tanda baca dengan baik. A dibacaan ketika ada tanda baca yang berdampingan atau fathatain. I dibaca in karena ada kasrah yang double. U dibaca un karena memiliki dhammah yang double juga. Karena itu setelah sahabat betul-betul menguasai tanda baca fathah kasrah dhammah, maka langkah berikutnya adalah bertahap menguasai tanda baca fathatain, kasratain, dhammatain atau yang dikenal dengan istilah tanda baca tanwin. Setelah menguasai tanda baca tanwin dengan baik, maka sahabat harus betul-betul menguasai tanda baca berikutnya, yaitu sukun dan tasydid. Tanda baca sukun dan tasydid adalah tanda baca di mana yang tadinya kita mengenal huruf-huruf yang berharokat a, ba, ta, tha, i, bi, ti, fi, u, bu, tu, thu, ataupun tanda baca tanwin an, in, un, ban, bin, bun dan seterusnya. Maka berikutnya adalah bagaimana kita harus betul-betul menguasai tanda baca huruf yang berharokat sakinah atau sukun dan juga huruf-huruf yang berharokat tasydid. Misalkan aba menjadi ab, ibi, ibe, ubu, ube. Kemudian bertasydid aba, abba, ibi, ibbi, ubu, ubbu. Maka ketika sahabat sudah betul-betul menguasai tanda baca sukun dan tasydid, langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketujuh adalah menguasai tanda baca panjang. Tanda baca panjang adalah salah satu bentuk mengenal kaidah tajwid. Sebenarnya di tajwid lanjutan, tapi ini sebagai dasar untuk mengenal cara membaca Al-Quran dengan baik yang benar, dengan menguasai tanda baca fathah yang dibaca panjang ketika bertemu alif, a, i kasrah bertemu iya, i, u dhammah bertemu waw, u. Maka mudah-mudahan dengan tahapan yang ketujuh, sahabat bisa benar-benar menguasai dari segi bacaan panjangnya. Dan langkah yang ke-8 adalah penguatan. Ada kalanya kita membaca huruf-huruf yang panjang, simbolnya masih ada, tetapi ternyata cara membacanya tidak ada. Itulah kita harus mengenal bagaimana huruf-huruf yang di dalam Al-Quran itu tertulis, namun hakikatnya tidak boleh dibaca. Sebagai contoh misalkan kata was-samai. Ada alif dan lam yang di sana tidak ada tanda bacanya, maka harus dihilangkan dari segi bacaan, namun tetap tulisannya tetap ada. Atau kita menemukan lafaz ana dalam surah Quran Al-Kafirun misalkan, disebutkan wala ana abid. Sana ada huruf nun yang diikuti oleh tanda baca alif yang seharusnya dibaca panjang, tapi ternyata tidak boleh dibaca panjang karena ada tulisan simbol bulatan kecil di atas huruf alif. Karena itu langkah yang ke-8 adalah salah satu langkah yang betul-betul harus dipahami dengan baik dan benar. Dan langkah terakhir adalah bagaimana cara mewakofkan setiap huruf ketika kita membacakan di akhir kalimat. Misalkan bagaimana cara mewakofkan huruf yang sukun, bagaimana cara mewakofkan huruf yang hidup, bagaimana cara mewakofkan huruf-huruf yang dibaca mad dan yang lainnya. Maka tentu kaidah yang terakhir adalah kaidah yang harus difahami dengan baik dan benar, sehingga langkah dari awal yang pertama sampai langkah yang ke-9 ini adalah modal yang harus kita miliki ketika kita ingin membacakan Al-Quran dengan baik dan benar, sambil kemudian nanti dimantapkan di langkah-langkah berikutnya untuk mengenal kaidah-kaidah tajwid. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.